Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selanjutnya, mari kita saksikan kajian tadabbur ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga. Bersama Ustadz Sanif Ali Syahbana, LC. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengaosan Ahad pagi ingkang kinurmatan. Alhamdulillah kala panjenengan tasih saged makempal manunggal kanthi wilujeng sehat, lan Allah tasih maringi nikmat iman Islam. Mugi-mugi nikmat niki dados wasilah anggene kawula lan panjenengan sami nglampahi ketakwaan. Lan mugi-mugi iman Islam kula panjenengan niki saged dijagi Allah Subhanahu wa taala dumugi pungkasan yuswa kula panjenengan katimbalan wonten ngarsane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, wonten perkawis ingkang penting ingkang kedah kawula aturaken nggih kagem mukadimah. Nggih kagem mukadimah ingkang sak mangke dilajengaken majelis takon mekaten nggih. Kaitanipun babakan rumah tangga. Nggih, kaitanipun babakan rumah tangga. Sukses dan tidaknya orang menjalani rumah tangga itu bukan hanya dilihat dari langgengnya hubungan. Langgengnya hubungan niku maksudipun tidak terjadi perceraian. Sukses dan tidaknya orang dalam berumah tangga itu tidak hanya dilihat dari langgengnya hubungan. Langgengnya hubungan tadi sudah kami sampaikan, yaitu tidak terjadi perceraian. Tapi hakikat kesuksesan seseorang dalam berumah tangga itu dilihat dan dinilai dari seberapa besar tegaknya nilai-nilai syariat di dalam rumah tangga tadi. Kesuksesan orang berumah tangga itu hakikatnya dilihat dari seberapa besar tegaknya nilai-nilai syariat dalam rumah tangga. Maka banyak orang itu jalani rumah tangga langgeng, artinya tidak terjadi perceraian sampai mungkin bertahun-tahun, belasan tahun atau lebih dari 20 tahun ya, tidak terjadi perceraian ya. Meskipun di dalam rumah tangga itu sebetulnya banyak kedzaliman yang terjadi. Loh, kok bisa kemudian rumah tangga ini bertahan? Ya kadang orang nggak punya pilihan, nggak punya pilihan. Yang laki-laki nggak punya pilihan. Kok tak pegat aku, orang mesti oleh meneh kan gitu. Yang perempuan juga begitu, mikir saya mau mengajukan gugatan, khawatir nanti malah kondisinya tidak lebih baik, sehingga masing-masing bertahan meskipun di situ terjadi kedzaliman. Atau bahkan terlihat harmonis. Terlihat harmonis, rumah tangga ini tidak ada masalah, tidak ada cekcok, tapi ternyata keharmonisan itu dibangun di atas maksiat. Waliyadzubillah. Ada orang itu ya seakan-akan baik ya,
Suami istri jalan ya akur, rukun, guyub, kayaknya wah keluarganya harmonis baik. Tapi di situ tidak pernah ditegakkan nilai-nilai Allah, nilai-nilai syariat. Punya anak, anaknya sholat nggak diperhatikan. Suami ngelihat istrinya pakai jilbab nggak diurus. Istrinya ngelihat suaminya sholat ke masjid apa nggak sholat di masjid nggak penting. Yang penting duitnya sampai. Nah itu berarti nilai-nilai syariat tidak ditegakkan. Nah yang seperti ini pada hakikatnya belum boleh dikatakan rumah tangga itu sukses. Karena sukses enggaknya itu bukan masalah ada perceraian atau tidak ada perceraian. Untuk itu kalau kita paham hakikat kesuksesan dalam menjalankan rumah tangga, maka kita fokus kepada menegakkan nilai-nilai syariat di dalam rumah tangga. Insya Allah kalau dua pasangan atau kedua belah pihak dari pasangan maksudnya ini sadar terhadap hakikat ini, ya, nilai-nilai ini, kemudian berupaya untuk menegakkan sebaik mungkin. Kalaulah ujungnya nanti Allah takdirkan kok kemudian terjadi perpisahan, tetap kita katakan bahwasanya rumah tangga itu sukses. Loh, padahal ujungnya pisah Ustaz. Iya, ujungnya pisah. Tapi pisahnya itu bukan karena kedzaliman, bukan karena maksiat, bukan karena apa-apa. Nah, terus kenapa? Kadang memang ada ketidakcocokan dan situasi yang memang tidak bisa berjalan bareng. Sehingga rumah tangga itu kalau kemudian dipertahankan malahan akan ada kemadharatan bagi salah satu atau keduanya. Itulah yang terjadi pada rumah tangganya sahabat Zaid bin Harithah dan juga Ummul Mukminin Zainab bintu Jahsyin. Ya, jadi Zainab bintu Jahsyin sebelum dinikahi Rasulullah itu adalah istri dari Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Zaid bin Harithah ini anak angkatnya Kanjeng Nabi. Ya, anak angkatnya Kanjeng Nabi. Keduanya menikah sebagai suami istri, dua-duanya orang soleh, orang baik. Di dalam rumah tangga itu ya enggak ada kedzaliman, nilai-nilai syariat ditegakkan. Tapi qadarullah memang ada kultur yang berbeda. Zaid bin Harithah sebagaimana kita tahu beliau itu mawali, dulunya budak kemudian dibebaskan. Sedangkan Zainab bintu Jahsyin ini wanita dari ningrat lah istilahnya kita nggih. Ningrat niku napa Bu? Priyayi. Ya, priyayi. Darah biru. Ya memang nasabnya tinggi, status sosialnya tinggi. Ya sering banyak hal yang tidak bisa berjalan bareng karena perbedaan kultur sosial. Dan itu sunatullah, enggak ada yang salah di situ. Maka ketika akhirnya memang harus terjadi perceraian, nyatanya Zaid bin Harithah kemudian menikah dengan wanita yang baik, ya, wanita yang juga solehah, ya, dan Zainab bintu Jahsyin ujungnya dinikahi oleh siapa? Orang terbaik, ya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang menikahkan siapa? Yang menikahkan itu bukan walinya, yang menikahkan bukan orang tuanya, tapi langsung Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Maka turun firman Allah, falamma qadha Zaidum minha wataran zawwajnakah. Ya. Maka setelah Zaid memutuskan untuk menjatuhkan talak, ya, cerai, sehingga selesai masa iddahnya, zawwajnakah, kami nikahkan engkau kepadanya wahai Muhammad. Jadi yang nikahkan langsung Allah itu sudah jelas nggak perlu wali, walinya wali tertinggi. Ya, maka Zainab itu sering
Ya ini kebanggaan yang positif sebetulnya ya. Cuman ketika ngobrol sama istri-istri Rasulullah yang lain, kalian ini semua dinikahkan sama wali-wali kalian. Sedangkan saya dinikahkan langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hikmahnya di situ likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadau minhunna watara. Agar orang-orang beriman itu tidak merasa sungkan untuk menikahi mantan anak angkat. Jadi mantannya anak angkat itu bukan mahram. Boleh untuk dinikahi. Anak angkat nggih, anak napa? Adopsi, anak PPan, istilahnya ngoten. Ya. Istrinya itu kita kan iki mantuku, saya mantu dalam arti apa gitu. Kalau mantu dalam arti mahram salah. Memang kalau menantu yang itu mahram, anak kandung laki-laki menikah sama perempuan, maka perempuan ini mahram bagi bapak mertuanya. Sampai kapan jadi mahram selamanya? Jadi setelah cerai, mau cerai wafat atau cerai hidup, nggak boleh dinikahi sama bapaknya karena itu mahram. Itu kalau anak kandung. Tapi kalau anak angkat, istri daripada anak angkat itu bukan mahram bagi bapak angkatnya. Kalau anak angkatnya cerai sama istrinya, bapak angkat boleh ngambil anak anak mantu tadi, mantu angkat ya, apa istilahnya, mantu angkat. Nah itulah yang terjadi pada kisah sosok sahabat yang mulia Zaid bin Harithah dan sahabiyah Ummul Mukminin Zainab bintu Jahsyin. Makatan wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa sallama tasliman katsiran. Niki lajeng mawon nggih Ustaz nggih. Yang pertama ini pertanyaan dari santri, enggak tahu namanya siapa santrinya. Kita pun siap nikah. Yang penting enggak nanya calon. Kalau nanya enggak boleh di depan umum mau nanya calon, enggak boleh. Assalamualaikum Ustaz. Apa faktor utama yang membuat banyak pemuda termasuk yang tinggal di lingkungan pesantren tetap bisa terjerumus ke dalam interaksi lawan jenis yang tidak syar'i meskipun mereka sudah mendapatkan pendidikan agama, dan bagaimana cara kontrolnya, dan jika sudah terjerumus bagaimana menanggulanginya? 3 pertanyaan. Insyaallah. Sebab utamanya dhaful iman. Dhaful iman. Dhaful iman itu imannya lemah. Kenapa imannya lemah padahal sudah dididik di pesantren? Karena dia menganggap ilmu hanya teori, tidak diamalkan. Padahal kuatnya iman itu didapat dengan bertambahnya amal. Kaidahnya al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyat. Iman itu bertambah dengan taat dan turun dengan maksiat. Ya. Orang sudah dapat ilmu tidak diamalkan itu maksiat. Ya. Karena ilmu menuntut orang untuk beramal. Hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illar tahal. Ya. Ilmu menuntut seseorang, menyeru, memanggil orang untuk mengamalkannya. Ya, itu sebabnya. Jadi banyak anak mondok ya belajar ngapal Quran tapi enggak diamalkan. Maka pentingnya pondok pesantren itu memperhatikan sisi tarbiyah. Bukan hanya yang penting sekolahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, letak keistimewaan pesantren dibanding lembaga yang lain itu bukan di pelajarannya sebetulnya. Karena kalau bab pelajaran, sekolah pun bisa bikin pelajaran kayak pondok kalau mau.
Yang membedakan itu ada pada bimbingan, tarbiyah, pengasuhan, ya, yang dilakukan oleh guru-guru asatidzah di pondok. Nah, maka ketika pondok pesantren tidak menerapkan nilai-nilai tarbiyah di dalam lingkungan pesantren, dia kehilangan ciri khasnya. Saya sering bedakan di hadapan majelis umum, ya, antara pondok pesantren dengan boarding school itu beda. Sing jelas bedane pondok pesantren bahasa Indonesia, boarding school bahasa Inggris. Itu sudah beda, tapi itu memaknai sesuatu yang beda juga gitu. Boarding school itu kan yang penting sekolah berasrama, kan ngoten. Berarti intinya sekolah. Di luar sekolah mau seperti apa, ya sebetulnya enggak begitu penting. Yang penting diopeni, dikasih makan. Tapi tarbiyah itu berbeda. Pondok pesantren itu dibangun di atas tarbiyah. Nilai-nilai pengajaran, pengasuhan, pendidikan. Bagaimana anak ketika dia itu melakukan maksiat dididik untuk tidak bermaksiat. Diluruskan, diperbaiki, gurunya nasihati. Dituntun, kamu kalau pengen bener caranya begini. Nah, sehingga bab-bab kayak tadi interaksi lawan jenis ini, kalau pesantren punya perhatian yang bagus dalam hal ini, itu akan jadi fokus, ya, tema yang akan diperbaiki, karena ini banyak terjadi di antara anak-anak. Sekarang apalagi di era medsos, ya, memang nggak pernah ketemu, ya, tapi bisa bertatap muka. Yang lebih parah nggak ketemu bisa saling lihat aurat, video call itu. Dan sekarang nggak perlu mencari nomor, dengan media sosial itu orang tahu Instagram, nyambung sudah selesai. Itu kasus yang paling sering kami dapati di santri ya dari Instagram itu. Dari Instagram. Ya. Nah, jadi ketika didapati anak bermasalah, bagaimana cara keluar darinya? Ya, ini pertanyaan ketiga ya. Saya mengkonseling ya berkali-kali. Yang pertama harus sadar bahwasanya itu maksiat. Harus sadar kalau itu maksiat. Kalau sudah sadar itu maksiat, maka diarahkan kepada taubat. Diarahkan kepada taubat. Maksiat itu ketika seseorang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian yang menganggap itu tidak dilarang soalnya. Sehingga tidak mengetahui bahwasanya itu maksiat. Nah, kalau sudah sadar itu maksiat, itu bagus sudah. Nah, maka dibangun kemudian orang yang masih punya aslul iman. Aslul iman itu akar keimanan. Akarnya iman itu aslul iman namanya. Itu mesti memiliki penyesalan ketika dia berbuat maksiat, itu mesti. Ya. Dan ciri-ciri bahwasanya aslul iman itu ada, itu hati seseorang tidak nyaman dengan bentuk kemungkaran apapun, dilakukan dirinya atau dilakukan orang lain. Meskipun habis itu kalah sama hawa nafsu, tapi aslinya atine itu ganjel gitu loh. Itu tanda kalau akar keimanan itu masih ada dalam hati kita. Tapi kalau akar keimanan sudah hilang, disampaikan oleh Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, sampai wa in lam yastati fa bilisanihi, wa in lam yastati fa biqalbi, fadzalika adhaful iman. Dalam riwayat yang lain disebutkan walaisa ba'da dzalika habatu khardalin minal iman. Kalau orang mengingkari kemungkaran dengan hati saja sudah tidak bisa, itu iman sudah tidak tersisa sedikit pun dalam hati. Karena orang tuh nek iman itu masih ada, akarnya masih nempel di hati,
lihat mungkar itu ndak nyaman. Ada pengingkaran di hati, ada wah, ganjel kok gini ya. Kalau sudah enjoy saja dengan kemungkaran, wah itu bahaya. Jangan-jangan akar iman sudah tercabut. Itu yang disampaikan di dalam hadis, walaisa ba'da dzalika habbatu khardalin minal iman. Kalau ngingkari dengan hati saja nggak bisa, maka hampir-hampir sudah tidak tersisa keimanan itu meskipun sekecil biji sawi. Nah, jadi setelah sadar itu maksiat, kemudian diarahkan kepada taubat. Ya. Sambil dipahamkan tentang eksistensi taubatan nasuha itu bagaimana. Taubatan nasuha itu syaratnya yang bersangkutan tidak balik kepada maksiat yang dilakukan. Kalau masih balik lagi melakukan maksiat itu lagi, belum disebut nasuha, ya harus tobat lagi dan terus begitu. Kalau kamu besok kok masih begini lagi, ingat berarti tobatmu yang awal belum diterima. Terus gimana Ustaz? Ya kamu tobat lagi. Lah kalau nanti saya ngulang lagi, ya tobat lagi, wis pokok main gitu terus. Nah tinggal kamu yakin kira-kira di akhir kamu mati itu kamu pas tobat atau kamu pas nggak tobat kan gitu. Nah, repotnya pas dicabut nyawanya sama Allah, pas belum tobat. Kan berarti bawa dosa. Itu. Nah, ciri-ciri orang yang soleh itu mereka bukan berarti tidak pernah bermaksiat. Karena selain Kanjeng Nabi Muhammad, selain para nabi dan rasul, itu tidak ada yang maksum dari kemaksiatan. Artinya mungkin enggak santri maksiat, ya mungkin wong santri jek menungso. Kecuali santri-santri kita ini malaikat semuanya itu. Berarti enggak maksiat. Mungkin ada malaikat yang nyamar jadi santri Darul Falah, enggak bakal maksiat itu. Tapi kalau kita meyakini ini jek menungso berarti maksiat. Kiai bisa maksiat enggak? Bisa. Lho wis kiai, iya kiai ning menungso to. Kalau masih menungso berarti masih bisa maksiat karena tidak mampu. Bedanya orang yang soleh itu ketika dia berbuat maksiat, terjerumus maksiat, langsung segera bertobat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Itu ayatnya, itu dalilnya. Orang-orang bertakwa, orang-orang yang soleh itu kalau dia berbuat maksiat langsung cepat, langsung sadar, langsung segera dia bertobat. Itu cirinya. Jadi tadi cara selesai darinya segera tobat. Ya. Dan harus memahami eksistensi taubatan nasuha itu adalah ketika dia tidak kembali melakukannya. Jadi kalau kembali melakukannya yang awal tadi belum nasuha, wis kudu tobat meneh. Terus gitu. Nah, terus ada cara untuk seseorang itu mengawal pertaubatannya agar konsisten. Pertama harus dibangun di atas kejujuran niat. Pengen berubah, pengen baik. Kalau itu dibangun karena terpaksa, wah, malah konangan ustad, nasibku apes. Nah itu kan belum jujur, nggih. Karena terpaksa, karena wah konangan kan gitu, kadung konangan kepergok gitu kan malu. Tobat enggak? Tobat ustad. Belum jujur. Harus dibangun di atas kejujuran niat di dalam bertobat. Yang kedua harus menjauh dari komunitas atau lingkungan yang merusaknya. Kalau dia rusak gara-gara Instagramnya hapus. Selama masih main Instagram nanti akan terjerumus lagi ke situ. Oh saya bukan Instagram, tat WA-ne hapus kan gitu. Saya enggak WA tat HP-nan, rasah gua HP. Kan aman jadinya. Ya.
Oh, calonnya ternyata satu desa, tetangga pondok. Ya wis pindah pondok. Ya. Itu kalau memang terpaksanya memang tidak ada solusi untuk dia bisa menahan diri dari itu. Ya cari lingkungan yang positif. Nah, kalau kaitannya sama masalah apa? Hubungan lawan jenis yang tidak diperkenankan, dalam kondisi si santri ini belum menikah, ya obat paling mujarab ya menikah. Itu solusinya. Jadi Ustadz Sultan kalau ada yang interaksi langsung ditanting. Wis rabeke sisan ya gitu. Wah, jangan, saya belum siap, saya belum siap. Kamu belum siap kok nggodani anake wong. Gitu. Jelas nggih? Barakallahu fikum. Semoga santri yang tanya paham. Masya Allah. Okay. Syukran jazakumullah. Langsung pertanyaan kedua. Afan Tat izin bertanya, ketika kita berbicara tentang rumah tangga, kan pasti dimulai dari pernikahan Tat. Yang ingin saya tanyakan, apa sih hal yang paling penting kita siapkan sebelum pernikahan setelah ilmu? Dan apakah ada hal yang ditakutkan dalam pernikahan Tat? Karena kita melihat banyak sekali orang di luar sana yang tidak ingin menikah karena takut. Padahal Allah telah menjamin akan mencukupi orang yang menikah di antara kita. Jazakumullah khair. Iya. Ya, memang rumah tangga kalau nggak menikah gimana ceritanya? Memang harus menikah. Masya Allah. Bekal yang paling penting setelah seseorang memiliki ilmu, dan ilmu ini mohon maaf, ilmu ini juga kadang yang dipahami ilmu itu cuma masalah fikih pernikahannya, bukan hanya itu, ilmu tentang iman itu ya. Iman itu kan ilmu yang paling pokok sebetulnya, ilmu yang paling mendasar ya, bahkan itu lebih penting daripada ilmu apapun ya. Dan dalam perkara iman yang paling awal adalah tentang ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullah itu mengenal Allah ya. Itu masuk kepada cakupan ilmu itu sebetulnya, masuk kepada cakupan ilmu. Nah, orang yang sudah paham tentang dasar ilmu iman, sebetulnya dia tidak akan mengkhawatirkan dan meragukan apapun ya dari proses kehidupan yang akan dia jalani. Mau dia jadi jomblo, mau dia menikah, dia tidak akan pernah ya apa istilahnya galau. Enggak pernah akan galau, enggak akan pernah gelisah karena dia sudah yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang galau jadi jomblo karena belum laku-laku ya, dia enggak bingung, enggak khawatir, enggak gelisah karena dia yakin jodohnya itu sudah ditentukan sama Allah. Dan kebanyakan orang itu ketika enggak menikah itu biasanya masalahnya ada pada dirinya, bukan pada orang lain. Jarang saya kayaknya belum pernah dapat ya sosok jomblo laki-laki yang itu dia tidak menikah gara-gara ndak ada yang mau. Itu kayaknya belum pernah. Non sewu ya, orang yang berkebutuhan khusus saja kalau serius cari jodoh ada yang mau kok. Gini apa mboten? Betul apa mboten, Bu? Kok kayaknya nggihnya mboten mantep. Mboten yakin ini. Ada ODGJ di Al-Falah Sragen itu katanya dinikahkan. ODGJ. Ya. Kayak gangguan jiwa. Kok dinikahkan nih? Yang menikahkan siapa? Oh, sesama ODGJ. Ya, kok bisa dinikahkan? Tuh hukum fikih pripun? masih kurang sak sendok itu masih ingat. Enggak, itu kalau dia gilanya permanen, gila terus maksudnya. Itu enggak sah itu dinikahkan. Enggak sah. Karena dia syaratnya mukallaf. Berilmu. Mukallaf itu Islam berakal dan balik. Itu mukallaf. Ya. Apa?
Lah ya, makanya karena dia tidak berakal itu nggak bisa nanti menjalankan tanggung jawab karena nikah itu ada komitmennya gitu. Jadi non sewu ya, mohon maaf ini agak vulgar. Seandainya orang gila laki-laki dengan orang gila perempuan melakukan hubungan intim, apakah itu zina? Nah, ngapain dinikahkan maksudnya itu? Kalau itu bukan zina berarti ya nggak usah dinikahkan. Itu memang ngapunten ya. Berkebutuhan khusus maksud saya itu secara fisik gitu. Ngapunten. Berkebutuhan khusus itu secara fisik. Ada yang itu yang fisiknya apa kalau yang kayak ucok baba itu? Ucok baba. Ya. Artis ucok baba tahu ya Ibu? Dapat jodoh nggak? Jodohnya gimana? Oh, santai jelas normal. Nah, anaknya juga normal kan? Artinya seringkali orang itu tidak menikah itu problematikanya ada di dirinya sendiri. Ya, khususnya laki-laki, mohon maaf. Karena laki-laki itu kan aslinya boleh milih. Maksudnya boleh dia yang maju gitu loh. Dia yang melamar, bukan yang dilamar. Nah, perempuan memang ada yang kadang tidak menikah karena memang belum ada yang datang. Dan sudah diupayakan ternyata belum ada yang datang. Ya, itu situasinya. Tapi kalau laki-laki kok udah sampai belum menikah, problematikanya biasanya ada pada dirinya sendiri. Gitu. Jadi bukan karena Allah Subhanahu wa taala dzalimi dia tidak laku, itu kayaknya enggak itu. Karena orang yang berkebutuhan khusus saja ada jodohnya. Gitu. Nah, terus maka tadi kembali kepada masalah yang ditanyakan, bekal paling utama itu sebetulnya ilmu tentang iman ini. Ya. Karena dengan ilmu iman ini nanti akan memunculkan mentalitas. Mental orang berani, mantep, tenang, menghadapi segala tantangan dalam pernikahan itu sebetulnya dibangun di atas kekuatan iman. Kalau dia yakin bahwasanya Allah itu maha memberi rizki, ya, mau sesusah apapun situasi rumah tangga yang sedang dia hadapi, dia tetap dalam kondisi tenang dan yakin Allah akan kasih solusi. Itu. Dan dari iman akan menumbuhkan rasa qanaah. Iman kepada hari akhir akan menumbuhkan sifat zuhud. Zuhud itu lebih ngejar akhirat daripada dunia. Akhirnya wah ya wis enggak apa-apa, saya rumah tangga mungkin serba kurang. Ya. Tetapi saya yakin selama saya istiqomah beramal di akhirat saya mulia kok. Saya nanti kaya kok di akhirat. Nah, orang yang imannya bagus kemudian memunculkan sifat zuhud. Zuhud itu kan terbangun di atas keimanan yang kuat terhadap Allah dan hari akhir. Akan memunculkan sifat zuhud. Nah, itu enggak gampang bingung dan enggak gampang gelisah melihat nikmat orang lain. Nah, seringkali orang merasa tekanan hidup rumah tangganya itu tinggi bukan karena ujian rumah tangganya, tapi gara-gara sifat yang ada dalam pribadinya. Iren, gampang takjub sama lah yo lho wong omah kono wae ngene Pak kok awake dhewe iki lho ora tau blonjo. Hanya gara-gara ngelihat orang blonjo, hanya gara-gara ngelihat orang piknik. Lah yo kowe delok kae kono piknik wis sampeyan. Awan awake dhewe kapan piknike, Pak? Nah, kan ini kenapa muncul kegelisahan begitu itu? Kemudian merasa bahwa rumah tangganya itu nelongso, ya kurang bersyukur kan sebetulnya. Enggak qanaah ini. Jadi menurut saya yang paling penting itu semua. Kalau ada pelatihan dan pembekalan pernikahan, saya pernah ngisi di beberapa tempat itu. Kadang ada materi yang mengarah kepada manajemen konflik, kemudian tentang cara ilmu komunikasi, bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan dan yang lain. Itu menurut saya ya bagus, tapi bukan yang paling pokok. Ya,
Itu bagus tapi bukan yang paling pokok. Yang paling pokok tadi tentang keimanan. Wallahu taala alam. Lanjut tesih kalih malah nggih. 3 kali niki. Yang masuk ke WA panitia, Avantat izin bertanya, apakah salah jika orang tua menasihati putranya yang sudah berumur kisaran 26 tahun ingin menjalin hubungan dan menikah dengan seorang wanita yang sudah punya 2 putri. Yang 2 putri itu sudah umur remaja, artinya statusnya adalah janda. Dengan niat baik khawatir si orang tua untuk mampu atau tidaknya nanti menjalani rumah tangga. Bukan karena status jandanya Ustadz, hanya tanggung jawab ke depannya. Dengan hal yang demikian apa yang harus dilakukan orang tua menghadapi hal yang seperti ini agar semua terjaga dengan baik. Syukron jazakumullah. Ya, itulah penting bangun visi rumah tangga itu mau kemana. Ya, anaknya ditanya, loh kok kamu kowe milih rondo ki alasanmu apa? Kadung tresno Pak. Ya. Ya, kadung tresno kita tanya, ya kamu sekarang cinta sama dia, kamu yakin cintamu itu langgeng? Belum tentu. Ya, belum tentu. Maka pertanyaannya gimana kalau ternyata habis itu cintamu hilang? Kamu masih mau mempertahankan? Padahal mempertahankan rondo anak loro karo mempertahankan perawan ya beda. Kan gitu. Itu. Biasanya kan tetap ada. Nah, ini cinta, masalah bab cinta itu kan kadang orang terjebak di situ sehingga tidak memiliki nalar yang positif dalam bersikapnya. Nah, tapi kalau kenapa kok kamu milih rondo? Oh, iki masya Allah wongi soleha obi. Botenan iya. Saya pengen dapat istri yang soleha dengan karakter begini. Ternyata ada pada dia. Wah, masya Allah. Kalau alasannya itu, jangan permasalahkan janda atau bukan janda. Rasulullah SAW menikahi janda. Betul apa tidak? Tapi meskipun istri Rasulullah janda, beliau lajang, beda umur menurut riwayat yang paling masyhur kan 15 tahun. Meskipun nanti ada versi riwayat lain, ya itu urusan tarikh butuh di cross check. Yang masyhur Rasulullah itu kan menikah usia 25, sedangkan Sayyidah Khadijah 40. Berapa beda usianya, Bu? 15 tahun. Tapi apa yang terjadi? Rumah tangganya baik. Toh Rasulullah juga tetap dikaruniai putra dan putri, meskipun kemudian yang hidup dari putri-putrinya saja 4 orang. Itu dari siapa? Dari Khadijah. Ya. Dan Rasulullah tidak dikaruniai putra dan putri yang lain selain dari Khadijah kecuali dari Maryah Qibtiyah. Itu pun yang paling kuat pendapat yang mengatakan bahwa dia bukan istri Rasul tetapi budak yang dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Ya. Maka Rasulullah itu saking hebatnya karakter Ummul Mukminin Khadijah itu, cintanya kepada beliau itu luar biasa. Ya, sudah masyhur sepeninggal wafat Khadijah itu yang paling dicintai Rasulullah dari istri-istrinya itu adalah Aisyah. Ini sebagai satu bukti bahwa tuntutan adil dalam poligami itu bukan bab perasaan. Yang dimaksud adil dalam poligami itu adalah bab nafkah dan bab pembagian hari. Ini saya kasih tahu ilmunya ya, biar nanti tidak salah kaprah. Wah, mboten aja nglampahi Ustaz, ya enggak mesti nglampahi, kadang komentari orang tuh loh. Ya ada yang melakukan gini, wah orang adil kayak orang adil. Banyak orang komentari enggak tahu ilmunya. Ya di medsos itu banyak, kemudian di podcast kan enggak ada yang bisa adil. Enggak ada yang bisa adil, ya haram jadinya poligami.
Maksud dari walantas tati wa anta dilu bainan nisa itu adalah adil secara perasaan, itu memang mustahil, susah. Rasulullah saja itu lebih condong kepada Aisyah dibanding istri-istri yang lain, itu masyhur. Tetapi bab nafkah dan bab pembagian hari Rasulullah tidak pernah berbuat zalim. Hasya wa kalla, tidak mungkin Rasulullah berbuat zalim. Rasulullah membagi ya jatah hari istrinya satu sama lain itu dengan adil. Sebagaimana Rasulullah membagi nafkah bagi mereka secara adil. Itu adalah tuntutan adil yang disebutkan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi adil yang dimaksud adil dalam bab napa? Nafkah dan juga bab pembagian hari. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini apa? Aisyah yang paling dicintai Rasulullah itu cemburu sama istrinya yang sudah meninggal. Siapa? Khadijah. Saya tidak pernah cemburu lebih besar dari kecemburuan saya terhadap Khadijah. Padahal sudah meninggal. Artinya begitu besar ya kedudukan seorang Khadijah di hadapan Rasulullah. Padahal dia seorang janda. Artinya itu janda atau perawan itu bukan masalah yang serius, asalkan timbangannya itu ketakwaan. Kenapa kamu memilih janda ini? Ya karena dia wanita soleha, dia orang yang bertakwa. Udah selesai. Yang kedua, masalah tanggungan anak itu asalnya bukan tanggung jawab dia. Kalau cerainya adalah cerai hidup, itu hakikatnya tanggung jawab bapaknya. Kan orang, wah ini anaknya wah berarti tanggungan. Ya, itu yang nanggung aslinya bapaknya. Secara hukum syar'i, tapi realitanya bapaknya ora tanggung jawab. Sehingga memang betul kalau beli satu bonus dua itu ya memang siap nanggung, harus itu. Harus siap nanggung, betul, harus siap nanggung. Ya, tapi itu amal soleh. Itu amal soleh, pahalanya juga besar. Apalagi kalau itu kok janda mati. Berarti dia mengurusi anak yatim. Ngurusi anak yatim, bagaimana pahalanya di akhirat? Ana wa kafilul yatimi kahataini, kata Rasulullah. Saya dan orang yang mengkafili anak yatim tuh seperti ini. Di akhirat di surga nanti deket sama Rasulullah, apa enggak senang kita? Ya jadi di situ ada fadilah juga. Mampu ndak mampu itu kan urusannya Allah, bukan urusannya kita, bukan urusannya anak kita bahkan. Yang penting kamu mantep mantep bismillah. Tapi kalau dia pertimbangannya hanya karena cinta, ya bolehlah dinasihati tadi. Dinasihati dengan baik. Wallahu a'lam. Niki Mas tasih wonten 3 pertanyaan. Yang 2 pertanyaan di luar tema, yang 1 pertanyaan masih terkait tadi nasihat. Tanya Tat, saya itu punya ponakan cantik, tapi umurnya sudah 35, cewek. Belum nikah. Kalau dicarikan pasangan itu marah. Dia bilang saya itu cantik katanya. Apa enggak bisa cari suami kok dicarikan? Caranya gimana Tat bilanginya? Menasihatinya maksudnya. Saya enggak mudeng punya karakter masing-masing. Cuma ditanyakan, lo nyatane nek bisa nyari sendiri enggak dicarikan wis 35 rong payu gitu. Terus kalau kamu merasa dirimu cantik kok ya kamu belum ada yang datang. Nah, itu biasanya berarti punya masalah yang lain gitu loh. Loh kok gek kowe ayu ning kowe galak ora ana sing wani. Wong cantik tapi galak akhirnya pada takut kan gitu ya. Seumpamanya kamu cantik, wong cantikmu cantik judes kok ya. Sing pengen sapa dawet di kabeh ora ana yang gelem. Itu. Ya, itu sambil dicandain aja, sambil dicandain. Nggih. Enggak apa-apa. Marah digojekin kan gitu kan. Dibuat santai gitu. Tapi nanti sesekali butuh diajak ngomong lebih serius. Sebetulnya yang diinginkan tuh yang seperti apa.
Apakah pernah ada proses atau belum? Karena kadang gitu ya ada banyak rahasia yang tidak diketahui. Ya, kadang pernah punya sakit hati sama orang, sehingga menutup dirinya untuk siapapun itu. Trauma itu. Ya, sebetulnya apa sih hukum orang tidak menikah? Ya. Hukum orang menikah ya enggak dosa aja nih, selama dia bisa menjaga diri dari maksiat. Tapi kalau dia tidak menikah dan tidak bisa menjaga diri dari maksiat, dosa. Karena menikah itu wasilah untuk menghindari maksiat. Nah, jadi itu kembali kepada pilihan masing-masing. Ya, memang orang kadang yo kayak rantasi wis umur semene, apalagi orang tuanya sudah pengen punya cucu gitu, kaya sudah 35. Ya, siapa tahu dari santri-santri ada yang siap. Kan bukan janda tuh itu enggak apa-apa. Beda umur saat lebih tua itu enggak apa-apa. Saya punya temen itu dulu lulus pondok usia sekitar 19 tahun, nikah sama janda anak 1 apa anak 2 itu umur 40 tahun. Loh betulan itu, betulan. Dan sampai sekarang masih langgeng, rumah tangganya masih sampai sekarang. Sudah berapa tahun berarti rumah tangganya sudah jalan 17 tahun. Iya. Ada 2 teman saya yang menikah sama janda. Ya. Satunya lagi putrinya, istrinya itu seumuran sama dia. Jadi si janda ini punya putri, anak putri. Putrinya seumuran, sehingga teman-teman tuh gojeki, lah ya kok sing dirabi mbokne ya dudu anake gitu. Ya karena anaknya tuh sepantaran gitu, malah yang dipilih ibunya gitu. Dan subhanallah ya sampai sekarang masih langgeng. Ya sudah itu sunnatullah ya, namanya jodoh itu kan. Gitu nggih. Yang di luar tema ini 2 Tat. Mau tanya Tat, ini di luar tema. Maaf saya kalau berpergian itu sering sholat duhur, saya jamak asar. Kadang waktu asarnya hampir waktunya asar mungkin ya. Apakah enggak boleh, apa dosa? Yang satu lagi, maaf saya ini setiap pagi infak, tapi niat saya untuk membayar. Kalau dulu punya hutang tapi enggak ingat, apa boleh dan apa bisa Tat? Ya. Yang pertama perlu diketahui waktu sholat duhur dan sholat asar itu kadang bisa jadi satu, sehingga waktunya itu longgar dari sejak tergelincirnya matahari atau zawal sampai terbenamnya matahari. Untuk itu bagi ibu-ibu yang haid atau akhwat muslimah yang haid, ketika dia mendapati haid itu terputus atau suci justru di waktu asar, setelah adzan asar, ya, maka kewajibannya adalah untuk mengerjakan sholat duhur dan sholat asar sekaligus. Padahal sucinya di waktu asar, tapi tetap jalankannya duhur dan asar. Itu. Kenapa? Karena antara 2 sholat ini memiliki waktu yang bisa digabung. Itu. Selama dia bisa dijamak, nanti ini berlaku juga untuk maghrib dan isya. Ketika berhentinya di waktu isya, wajib bagi perempuan ini untuk mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya. Sebagaimana tadi zuhur dan asar. Maka kalau kita dalam kondisi safar, ya, dan mendapatkan rukhsah untuk jamak, baik itu takdim atau takhir, dijalankan di waktu manapun dari sejak tergelincir matahari sampai sampai tenggelamnya matahari, itu sah. Itu nggih, nggak ada masalah. Oh tapi saya ngerjakannya sudah mepet asar, nggak apa-apa. Seumpamanya seseorang berangkat safar itu ba'da zuhur, jam 1 baru berangkat safar, padahal belum sholat. Boleh nggak nanti sholatnya dijamak takhir sama asar? Boleh, asalkan kondisi dia itu
masuk waktu asar itu sudah atau di akhir waktu sholat duhur dia sudah sampai kepada perjalanan yang boleh untuk menjamak sholat tersebut. Contoh ini kalau pernah saya tanyakan ke guru kami Syekh Labib, itu patokan orang boleh untuk menjamak safar itu ketika dia sudah keluar dari kecamatan. Itu maksudnya bukan jarak akhir ya. Jarak akhirnya tetap 84 kilo atau lebih. Jadi seumpamanya tujuannya ke Jogja. Jogja itu berapa Pak? Sini 100 ya? 100 ada tuh. 100 lebih lah. 100 lah. Insya Allah itu udah jarak. Seingat saya kalau dari Blumbang itu 84 kilonya itu Prambanan. Prambanan. Oh bukan Prambanan sebelumnya, Jogonalan. Kalau Prambanan sudah lebih lagi. Itu sudah masuk jarak Osor. Sampai Klaten kota itu sekitar 74 kalau nggak salah. Dari Blumbang. Dari Blumbang apa Karangpandan saya lupa. Itu intinya Jogja sudah 84 lebih ya. Atau yang aman jelas itu mana Semarang itu udah jelas itu. 150 atau berapa kan Semarang itu. Nah tujuannya ke sana, berangkat jam 1 siang dari Sepanjang. Sepanjang kecamatannya mana? Tawangmangu. Berarti kapan boleh mulai jamak qashar? Ketika sudah keluar batasan kecamatan. Nah berarti nak lewat sini nanti sudah matese. Koripan sudah. Koripan kan sudah matese toh. Nah berarti berhenti di Masjid Koripan itu samping lapangan, kemudian sholat dulu, duhur sama asar, jamak qashar itu sudah sah. Karena tujuannya tadi mana? Semarang, dan dia sudah mulai berjalan. Tapi kalau jamaknya masih di Sepanjang enggak boleh. Sudah kadung jamak, nunggu yang si ibu dandan ya karo keturunan ngono bablas ora sida safar kan semamanya gitu kan mungkin terjadi. Jadi harus keluar dulu, sudah melakukan perjalanan. Kapan boleh? Kalau dulu itu kan ketika sudah keluar kampung dulu itu biasanya kan ada rumah-rumah berdekatan, kemudian nanti dibatasi dengan ladang atau persawahan, kadang ada batas desa. Nah dulu para ulama memberikan takdirnya itu kalau sudah genteng daripada perumahan kampung itu sudah tidak terlihat gitu. Lah sekarang kita ini Sepanjang sama samping ini kelurahan apa? Bandar Dawung, kemudian Karanglo dan seterusnya itu kan maksudnya nempel terus, perumahannya kan saling berdekatan, nggak ada batas. Dulu antar satu desa dengan yang lain ada batasnya. Maka saya tanyalah, Syekh ini kita gimana? Apalagi di kota Solo sumamanya. Solo kan rumah semua itu kota gitu. Apa harus keluar kota Solo dulu? Artinya keluar kabupaten atau bagaimana? Beliau kemudian wallah alam yang saya lihat kalau untuk konteks kekinian itu adalah kecamatan. Jadi ya beliau nyampaikan kayak Tawangmangu, berarti kalau sudah keluar sampai Karangpandan itu sudah keluar batas, berarti sudah boleh jamak qashar. Jelas nggak itu yang tadi. Terus yang terakhir tadi masalah infak ya. Dia niati untuk itu boleh, tapi kalau tiba-tiba nanti ada yang nagih, dia jangan ngomong, loh aku wis tak bayarke ning kotak infak kok. Kalau dia nanti ada yang nagih ya tetap harus dibayar gitu. Diniati itu boleh, maksudnya boleh. Oh, saya kayaknya dulu pernah saya mungkin lupa pernah hutang sama orang atau apa, udah tak masukin kotak infak, saya sedekah dengan niatan untuk bayar ini atas nama yang dihutangi. Nah ternyata yang dihutangi ini jek kelingan nagih, wis tak lebokke kotak infak gitu. Tetap dia wajib bayar. Tetap wajib bayar. Barakallahu fikum.
Sampun? Alhamdulillah. Mekaten niki sampun jam 7:04 punjul kalih menit. 7:17. Mugi-mugi napa ingkang sampun dibahas, napa ingkang sampun kawula aturaken saged dados manfaat menawi wonten leres lan saenipun atur niku saking Gusti Allah lan menawi wonten lepat niku saking kula. Lan mugi-mugi kawula panjenengan diparingi pitedah saged nindaki rumah tangga niku sakinah mawaddah warahmah. Katan bila taufik wal hidayah waridhol inayah nasrum minna wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.